Ayuba remix. You know I'm gonna get. Halo guys, berjumpa kembali dengan kami kelompok 8 dari mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Semarang. Kali ini kami masih dalam rangka mengerjakan tugas yang kedua dari mata kuliah Irigasi dan Bangunan Air 1. Tugas apakah itu? Ikuti terus perjalanan kita. Oke guys, tapi sebelum itu perkenalkan dulu. Saya Abdullah Mubarok. NPM bisa dilihat di bawah ini NPM saya. Nah, ya itu nama saya dan itu NPM saya. Nanti akan dijelaskan apa itu tumbuhan, apa itu tanah, apa itu air, dan bagaimana hubungannya. Saksikan terus video kami. Halo pemirsa, sebelum masuk ke hubungan antara tanah, air, dan tumbuhan, akan saya jelaskan dulu apa itu tumbuhan. Jadi gini, tumbuhan itu adalah makhluk yang diciptakan Tuhan Yang Maha Esa untuk keberlangsungan ekosistem di muka bumi ini. Tuhan menciptakan tumbuhan juga untuk keberlangsungan hidup makhluk ciptaannya yang lain, yakni manusia. Di alam sebenarnya tumbuhan bisa hidup karena adanya air dan cahaya matahari yang menjadi komponen utama keberlangsungan kehidupan tumbuhan. Dan dalam kondisi tertentu seperti di alam liar, tumbuhan dapat berkembang dengan sangat baik apabila berhubungan langsung dengan tanah, air, dan cahaya. Ya teman-teman, saya akan menjelaskan apa itu tanah dan bagaimana hubungannya dengan tanaman. Tanah itu sendiri mempunyai arti penting bagi tanaman dalam mendukung kehidupan tanaman. Tanah memiliki fungsi untuk memberikan unsur hara dan sebagai media perakaran, menyediakan air dan sebagai tempat penampungan air, menyediakan udara untuk respirasi akar dan sebagai tempat bertumbuhnya tanaman. Tanah yang dikehendaki tanaman adalah tanah yang subur. Jika kita menanam tanaman dengan tanah yang tidak subur atau tidak ada unsur haranya, maka bisa jadi mempengaruhi hasil tanaman yang kita tanam tadi. Tanah yang subur adalah tanah yang mampu untuk menyediakan unsur hara yang cocok dalam jumlah yang cukup serta dalam keseimbangan yang tepat dan lingkungan yang sesuai untuk pertumbuhan suatu spesies tanaman. Terima kasih. Sebuah tanah berfungsi untuk media tanam. Selain tanah, sebenarnya ada pula media tanam yang lain seperti tisu, seperti kapas, dan juga bisa menggunakan kain untuk bahan tanam. Ada beberapa macam media tanam yang ada di muka bumi ini, dan pada kali ini kita fokuskan untuk media tanam adalah sebuah tanah. Selain itu, tanah juga memiliki mineral yang sangat baik untuk tanaman. Nah, itu akan menjadi sebuah hubungan yang sangat baik nantinya. Di sini saya akan menjelaskan fungsi air bagi tumbuhan atau tanaman. Yang pertama yaitu sebagai penyusun utama protoplasma. Yang kedua, menjadi pelarut bagi zat hara pada tumbuhan atau tanaman. Zat hara sendiri adalah macam-macam mineral di dalam tanah yang dibutuhkan tumbuhan untuk fotosintesis. Yang ketiga, menjadi alat transport untuk memindahkan zat hara menjadi medium berlangsungnya reaksi biokimia. Yang keempat, menjadi bahan dasar untuk reaksi biokimia. Yang kelima, sebagai sistem hidrolik, stabilisasi, dan pemindahan panas.
Dan yang terakhir, yang keenam, sebagai alat gerak, misalnya pada pulvinus tangkai daun, pada gerak nasti atau gerak dari bagian tumbuhan yang arahnya tidak bergantung pada arah datangnya rangsangan. Oke, itu tadi udah dijelaskan apa itu tumbuhan, tanah, apa itu air, dan fungsinya masing-masing. Di muka bumi ini banyak sekali macam-macam tumbuhan, yaitu tumbuhan yang hidup di darat maupun hidup di air. Dari beberapa pengertian di atas, perlu kita sadari bahwa sebuah tumbuhan bisa tumbuh berkembang karena ada 3 unsur pokok, yakni tanah, air, dan sinar matahari. Dan semuanya itu sangat menggantungkan satu sama lain, baik tanah, air, maupun tanaman dan tumbuhan itu sendiri. Hubungannya yaitu tumbuhan membutuhkan tanah sebagai tempat untuk hidup, sedangkan air dibutuhkan tumbuhan untuk melengkapi unsur hara dalam proses pertumbuhan dan juga digunakan tumbuhan untuk proses fotosintesis. Jadi hubungan yaitu tumbuhan bisa hidup tanpa air dan tanah. Oke guys, untuk tugas yang kedua ini adalah membuat atau melaksanakan praktik untuk mengetahui hubungan antara air, tanah, dan tanaman. Nah, untuk tugas yang kedua ini kita dipersilahkan untuk membuat uji coba menumbuhkan biji kacang hijau atau tauge ya teman-teman. Mari ikuti lanjutan cerita kami. Nah, ini alat yang kita gunakan. Ada kacang hijau, ada tanah. Ini sengaja kita ambil tanah di daerah sana, depan rumah. Ada botol aqua, ini tempat transparan, dan ada alat tulis, pulpen, kertas, dan ada penggaris untuk ukuran. Kita lanjutkan untuk penanaman. Oke guys, semua peralatan sudah siap. Ini kita mulai dari botol aquanya. Ini sengaja kita buat ada garis-garisnya, nanti itu yang akan kita potong. Kita pakai spidol untuk menggaris. Oke, mulai saja kita potong, lihat hasilnya nanti. Oke, seperti ini guys, ini kita sudah potong. Nah, ini seperti ini jadinya. Kita ukur nanti dengan penggaris. Ini berapa lubangnya, nanti akan kita taruh tanah di dalam sini. Nah, untuk tempatnya kita sudah siapkan ini. Kita siapkan ini untuk tempat ini. Sekarang kita akan tuangkan pasirnya dan taruh nanti biji kacangnya. Kita tuangkan tanah ke dalam sini guys. Baiklah guys, ini sudah jadi. Kita sekarang untuk memasukkan biji kacang hijaunya. Nah, ini langsung bisa kita masukkan. Kita masukkan bijinya bebas ya guys, terserah kalian. Bisa 1 cm, 2 cm. Kalau ini kita ambil jarak yang lebih dekat agar nanti bisa lebih banyak untuk tumbuh. Oke, kita tata di sini, di sini, dan oke.
Baiklah guys, ini sudah jadi. Nah, seperti ini guys, ini hasilnya. Akan kita tunggu beberapa hari biar nanti muncul akar-akar, dan juga nanti kita rutin kasih siram air agar cepat tumbuh. Ini kita siram lagi. Ini air biasa, ini air sumur, tadi saya ambil dari sumur, sengaja kita wadahi seperti ini biar nanti nggak usah disiram manual pakai kebanyakan air. Jadi kita cukup siram dengan semprotkan seperti ini. Nah, ini lebih efektif guys untuk menumbuhkan biji-biji kecambah tersebut. Nah, kita siram terus biar tanahnya agak basah dan meresap ke bawah, dan nanti kecambahnya ini bisa cepat tumbuh. Oke, ini akan kita tunggu sampai besok, dan tiap harinya akan kita ukur pakai. Oke guys, ini perkembangan dalam 1 hari. Akar-akarnya sudah mulai tumbuh, dan hari ini akan kita siram. Ini kita siram pukul 7 pagi. Oke, demikian video dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.